Karena beberapa kali kan muncul dari tanduk rusa tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan misik. Begitu juga dari darah rusa, enggak. Kalau rusa berdarah itu tidak menghasilkan minyak wangi gitu. Nah, kalau misalnya hanya penurunan pada kualitas wewangiannya masih mending. Tetapi yang dikhawatirkan adalah dari berbagai studi ternyata di dalamnya itu terdapat banyak masalah kesehatan. Sudah yang alami itu lebih cukup langka, yang asli sendiri cukup sulit dicari. Sudah begitu yang alami dan asli itu ada dalam tanda petik gitu loh. Kalau yang hasil penangkaran itu belakangan diketahui banyak yang menghasilkan misik yang abnormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang rutin kita, bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya dalam berwewangi. Kemarin sudah 2 kali apa 3 kali Ustaz ya? Dulu pernah juga tentang misik. Kalau yang serial ini kita baru sekali membahas tentang manfaat misik yang alami ya. Nah, insya Allah kita akan bahas dalam beberapa edisi. Tapi pada hari ini yang kita bincang itu adalah bahwa ternyata misik yang alami dalam tanda petik, artinya memang bukan sintetis artifisial, itu pun masih perlu kita cermati. Masya Allah, ini perlu dibikin nanti ya, apa semacam kumpulan khusus membahas misik ya. Ya, khusus serba-serbi misik. Ya, kenapa kok muncul hal yang berbeda? Karena di beberapa tempat, khususnya di Cina, itu berkembang penangkaran rusa. Ini jadi ingat ini Ustaz. Ini agak beda dikit tapi jadi ingat kopi luwak. Ya. Kopi luwak itu kan yang memang Masya Allah terbaik, sangat mahal itu kan hasil dari luwak liar ya. Tetapi ada juga yang kemudian nakal, dalam tanda kutip nakal itu ngakal-ngakali luwaknya dikandangkan, dibikin lapar, maka dikasih kopi, maka dia minum. Nah, ini kira-kira apakah mirip seperti itu walaupun nggak persis mirip, sama ya? Kalau dalam kasus kopi luwak itu kan ada beberapa macam tingkatan nyebutnya ya. Tingkatan kecurangan mungkin ya. Kalau dikatakan ini kopi luwak, tetapi bentuknya bertingkat-tingkat. Yang pertama, ada yang ditangkar tapi dia masih hidup di alam bebas. Areanya yang dibatasi tapi cara hidupnya masih hidup seperti di alam bebas. Ini agak berbeda sedikit ya. Karena nanti ini memudahkan kita memahami mengenai penangkaran rusa. Kalau gitu menangkar rusa nggak baik. Karena ada juga yang menangkar rusa dengan cara mirip yang pertama tadi, yakni ditangkar tetapi hidupnya masih bebas, masih alami. Hanya saja dengan teknik-teknik tertentu, dengan cara tertentu, itu memudahkan untuk mengumpulkan atau melokalisir rusa itu pada saat diambil maspotnya. Maspot sendiri kan dihasilkan dari masglen, kelenjar misik, kelenjar kasturi. Yang kelenjar misik itu letaknya, ini untuk menegaskan lagi, karena beberapa kali kan muncul dari tanduk rusa tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan misik. Begitu juga dari darah rusa, enggak. Kalau rusa berdarah itu tidak menghasilkan minyak wangi gitu. Jadi masglen atau kelenjar misik itu letaknya antara pusar dari rusa jantan jadi antara genitalnya, kelaminnya dengan pusarnya. Di antara itu yang keluar manakala masa birahinya datang. Itu digesek-gesekkan sehingga akhirnya jatuh.
Nah, artinya kalau belum itu ya di antaranya ada yang sudah siap menjadi misik tapi belum sepenuhnya matang. Karena ini kan sifatnya bertahap. Semakin matang. Kalau sudah betul-betul menjadi misik yang siap panen kasarnya. Nah, kayak durian gitu, kalau sudah jatuh dengan sendirinya maka matang. Nah, ini juga demikian. Kalau sudah matang betul, maka dia masa biraya datang. Mohon maaf agak terbalik dengan manusia. Kalau manusia seperti itu kan cenderung pada perempuannya, yakni ketika masa suburnya maka jadi bersemangat. Nah, kembali lagi kepada soal rusa itu. Nah, yang terbaik adalah ketika sudah memang secara alami dia memang merasa perlu untuk mengeluarkan, menggesek-gesekkan sehingga akhirnya jatuh. Nah, kembali dengan perbandingan luwak tadi. Luwak itu ada yang kemudian diletakkan di tempat yang lebih yang dikandangi, nggak hidup dengan bebas. Bukan di perkebunan tapi di kandang yang agak kecil itu ya. Ya, agak kecil atau agak luas, lalu disediakan kopi dengan jumlah yang berlimpah dan yang bagus-bagus yang matang. Tetapi kan pada pokoknya dia nggak punya pilihan yang lebih banyak. Ya masih bagus hasilnya, tetapi tetap nggak sebagus yang sepenuhnya alami. Nah, yang ketiga itu kan diberi makanan apa ada seadanya. Ya termasuk yang tidak terlalu matang. Nah, kalau sudah lapar gimana lagi? Apa boleh buat? Nah, yang keempat itu kan ada yang dikasih stimulan-stimulan sehingga kopi yang masih mentah pun dia makan, sehingga kopi luwak tapi rasanya nggak enak. Karena proses fermentasi di dalam pencernaan luwak itu sendiri tidak sempurna. Nah, begitu pula berkaitan dengan rusa ini. Rusa ini ada yang ditangkar di tempat yang khusus, di tempat yang terbatas, atau bahkan sangat terbatas. Jadi untuk memahami. Dan ada yang diberi perlakuan-perlakuan agar lebih cepat menghasilkan, lebih cepat memproduksi maspot itu. Nah, ternyata dengan perlakuan itu, ini kan alami dalam tanda petik ya. Artinya bukan sintetis artifisial, bukan hasil dari laboratorium, memang betul-betul dihasilkan dari rusa yang mengeluarkan gitu ya. Tetapi ada proses-proses yang tidak alami di bagian-bagian lainnya. Baik tidak alami kaitannya dengan makanannya maupun cara hidupnya. Sama seperti ayam kampung itu betul-betul alami. Masya Allah ya. Nah, ada ayam ya, atau telur ayam itu kan ada telur ayam kampung, tapi ada juga telur yang ya memang dengan stimulan. Nah, ternyata misik yang dihasilkan dari Rusia hasil penangkaran itu, ini studinya berkenaan dengan Moskus Berezovsky. Moskus Berezovsky itu merupakan rusa penangkaran dari aslinya adalah rusa yang tinggal di hutan, yang berasal dari Cina, bagian selatan dan tengah, serta Vietnam paling utara itu ya. Jadi bagian selatan itu berarti ya agak-agak mepet ke bawah, agak-agak berdekatan dengan Asia Tenggara itu ya. Dengan Vietnam tadi ya. Iya, Vietnam Utara. Tetapi ketika sudah ditangkar itu berbeda lagi. Nah, ketika ditangkar itu dengan maka akhirnya muncul setidaknya 2 macam, sebagian mengatakan 3 macam misik dari rusa hasil penangkaran. Pertama adalah yang normal ya. Jadi misiknya itu normal. Artinya hampir sama seperti yang asli. Ya, itu yang artinya hampir sama dengan kualitas yang berbeda. Warnanya itu ketika diambil tuh maspotnya ya hitam kecoklatan ya, hitam coklat begitu. Tapi bukan hitam sekali, hitam betul, hitam legam tidak. Nah, kalau yang hasil penangkaran itu belakangan diketahui banyak yang menghasilkan misik yang abnormal.
Nah, Iya, iya, iya. misik sendiri memang baunya kan unik, agak-agak gimana gitu. Iya. Tapi kan masih ketika dipakai lama-lama baunya nyaman. Mhm, Nah, misik yang nggak normal itu ada 2 macam. Misik yang cenderung putih, ini nggak normal ya, nggak normal. Yang disebut sebagai white musk, misik putih. Dan yang kedua adalah misik yang cenderung warnanya hitam, lebih hitam banget. Hmm. Ya, Jadi satunya seperti warnanya memudar, satunya warnanya seperti menggelap gitu ya? iya, itu sehingga Hmm. disebut sebagai misik hitam. Hmm. Hitam sekali. Nah, putih itu bukan berarti yang warnanya putih, betul-betul putih, tidak. Iya. Tapi cenderung lebih ke kuning, Pucat gitu ya? ya pucat, kemudian tidak begitu, konsentrasinya tidak tinggi. Hmm. Nah, kalau misalnya hanya penurunan pada kualitas wewangiannya masih mending. Mhm, mhm. Tetapi yang dikhawatirkan adalah dari berbagai studi ternyata di dalamnya itu terdapat banyak masalah kesehatan. Oh. Jadi mohon maaf, saya ini makan ayam kampung, telur ayam kampung, atau tempe yang lain-lain yang makanan-makanan yang alami itu nggak masalah. Tapi kalau makan telur, mulutnya mau, kulitnya bereaksi, Hmm. gatel-gatel, telur-telur yang Yang lekor ya, ayam lekor yang nggak itu ya? normal gitu ya, yang nggak normal. Iya, Itu iya. gatel-gatel gitu. Hmm. Itu reaksi sederhana. Nah, begitu pula, ini kan yang salah bukan misiknya. Mhm, mhm. Jadi karena itu saya tadinya ingin membahas mengenai manfaat-manfaat lain. Insya Allah kita akan perbincangan berikutnya ya. Tapi saya merasa perlu untuk menjelaskan ini agar orang tidak memiliki, loh saya sudah pakai yang alami kok ini. Ini Hmm. hasil penangkaran di Cina. Gitu. Hasil penangkaran di Cina. Tapi kok begini? Nah, baunya itu cenderung lebih tajam. Dikatakan di situ bahwa baik yang white musk maupun black musk itu baunya cenderung busuk. Nah, menjelaskan ini saya agak bingung. Maksudnya gini, dari beberapa contoh misik yang benar-benar bagus, itu pada yang belum akrab kan awalnya kok baunya aneh ya. Iya, Kok baunya iya. kayak gini ya. Ada yang bilang kok pesing gitu ya? Pesing. Nah, Awalnya sih, awalnya. awalnya. Contohnya yang Miss Kashmir itu Iya, kan, Miss Kashmir. itu kan kalau lama-lama enak, agak-agak eksotis gimana itu. Iya, setelah itu ada kayak Iya. mintnya, kemudian kayak angin angin Nah, gunung iya. gitu. Masya Maka Allah. saya di rumah masih menyimpan berapa itu. Karena memang spesial ya. Iya. Nanti ada lagi yang misik yang lainnya yang lebih spesial lagi ya. Miss Tibet itu. Nah, Tonkin ya? Beda lagi ya? ya, Ada Tonkin, ada Tibet ya? ya. Nah, itu semua merujuk kepada yang sepenuhnya alami. Tadi masalah kesehatan itu memang pada rusanya ada parasitosis, kemudian ada rusa yang mengalami diare, sering diare, kemudian rusanya sendiri abses, di pembengkakan. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa itu mempengaruhi kualitas dari misiknya, dan kualitas itu pengaruhnya bukan hanya pada baunya, melainkan juga pada aspek dari kesehatan ketika dipakai. Gitu. Sehingga kalau yang semacam ini memang tidak direkomendasikan kalau dipakai di bersuci ba'da haid. Sedangkan manfaat-manfaat yang akan kita jelaskan di sesi-sesi setelah ini maupun sesi sebelumnya, misalnya yang lalu kita bahas lebih khusus manfaatnya bagi perempuan ba'da haid. Iya. Nah, itu didapatkan dari misik yang benar-benar alami. Ini sebenarnya bahas ini agak gimana ya? Sudah yang alami itu lebih cukup langka, yang asli sendiri cukup sulit dicari. Sudah begitu yang alami dan asli itu ada dalam tanda petik gitu loh. Ya, ya seperti ini ya, seperti kopi tadi ya. Iya. Kopi iya. itu kan ya memang betul itu dari luwak memakannya. Iya, Tetapi iya. kan ternyata kualitas kopi di awal itu jelas mempengaruhi ya. Iya. Kemudian kondisi luwaknya sendiri, entah dia stres atau dia ini dalam kondisi bebas memilih, itu kan juga Iya. ternyata menentukan ya. Iya. Nah ini kan berarti kan
Kalau saya bayangkan nih, karena pernah lihat beberapa video tentang penangkaran itu ya. Iya. Berarti rusanya ini kan situasi penangkarannya juga akan menentukan situasinya, makanan, apa yang diberikan. Ya, betul. Karena kan ada yang karena memang makanannya terbatas, maka disediakan makanan itu oleh penangkarnya. Oleh penangkarnya. Kemudian dia kan menjadi rusa yang kurang gerak. Betul. Padahal kita bahas berkali-kali bahwa rusanya sama, tinggal di hutan yang sama, ketinggiannya berbeda, cara hidupnya berbeda, maka kualitas misiknya juga berbeda. Apalagi ketika itu ditangkar, di mana geraknya menjadi kurang. Kan rusa itu sangat lincah di tempat yang memang penuh tantangan secara fisik. Makanya istilahnya kijang itu jadi merek andalan untuk andalan. menggambarkan bahwa memang binatang kijang yang asli itu memang lincah dan misalnya cepat, ya. Kita bahas sebelumnya bahwa misik Tibet dengan misik Kashmir itu tidak sedikit yang dari spesies yang sama. Tetapi kenapa yang satu itu lebih tinggi? Contohnya kualitasnya. Ya, nanti misik Tibet dengan walaupun nanti memang ada spesies yang berbeda, tapi antara Tibet dengan Nepal itu ya banyak yang tidak sedikit yang spesiesnya sama, tapi cara hidupnya berbeda, menjadikan misik yang misik yang diberi yang dikelompokkan sebagai misik Nibali itu, masya Allah, mahal sekali. Nah, bukan mengatakan bahwa spesiesnya semuanya sama. Kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, mengenai jenis-jenis rusa yang menghasilkan misik, dan rusa itu tinggal di mana saja. Nah, tetapi poinnya adalah dari sama-sama betul-betul sepenuhnya alami saja, gaya hidupnya berbeda, ketinggiannya berbeda, tantangannya berbeda, menyebabkan kualitasnya berbeda. Apalagi kalau ditangkar, dan ditangkarnya itu bukan sepenuhnya, karena misalnya kalau kita perhatikan Abdul Somad Al-Quraisy itu juga memiliki konsesi lahan yang sangat luas. Tetapi mempertahankan cara yang menjadikan gaya hidupnya itu ya masih sepenuhnya alami. Ya. Jadi kayak penangkaran alami ya. Iya, seperti ya kayak tadi yang kopi luwak hasil penangkaran tapi jenis pertama. Hidupnya masih alami, masih dibebaskan. Dia berhak memilih kopi-kopi terbaik. Nah, ini berarti rusanya ini juga memakan makanan yang memang dia perlukan. Iya, dan hidupnya juga dengan cara yang alami. Ini ingat, saya jadi ingat nih Ustaz, bahwa kambing yang baik itu kan memang yang diumbar ya. Ternyata penelitian membuktikan kambing itu nanti akan memilih makanan-makanan yang dia perlukan, sehingga kalau dia sakit dia akan memilih jenis tanaman yang menyebabkan dia sembuh. Oh, itu mengingatkan saya di salah satu negara Eropa, tapi saya lupa. Waktu itu di Swiss apa di Austria, seingat saya Swiss atau di negara lain, itu ayam saja harganya bertingkat-tingkat. Jadi kasarnya daging, apa yang membedakan? Cara hidupnya. Allah. Jadi kasarnya ini ayam yang paling bahagia hidupnya betul-betul itu paling mahal. Sementara yang paling murah itu adalah ayam yang memang dia telah dibodohkan dan dilemahkan. Nggak gerak, dia hanya membesarkan badan gitu siap disembelih gitu ya. Itu yang paling murah. Kenapa? Dari segi faedahnya pun memang berbeda. Nah, ini memang saya tidak menjelaskan secara rinci mengenai masing-masingnya ya. Tetapi dari sini hasil penangkaran apa ada yang baik? Ada, yakni yang normal. Tapi yang normal pun bertingkat-tingkat kualitasnya. Yang paling baik adalah penangkaran dengan misik normal yang memang kualitasnya terbaik gitu. Sehingga kalau misalnya memakai, saya beli dari sini dan saya memang sudah sempat mencoba, ternyata menggiurkan kalau mau cari misik alami hasil penangkaran tadi ya. Itu harganya jauh berbeda. Nah, bagaimana kalau jadikan minyak wangi? Jadikan minyak wangi gimana nih?
masih bolehlah ya, walaupun ada catatan bahwa jangan kaget kalau baunya itu tidak seeksotis musik yang asli. Wah. Dan kalau bersentuhan dengan kulit, apalagi tempat-tempat yang vital, itu sangat mungkin memiliki efek yang berbahaya ya. Iya, jadi jangan dipakai di wilayah-wilayah sensitif. Selain tadi catatan bahwa baunya itu cenderung busuk. Nah, kalau dipakai di kulit lah terus. Karena itulah tadi saya bingung menjelaskan. Kenapa? Karena musik yang asli pun bagi orang awam, bau awal itu kan ya. Setelah itu baru, oh enak baunya. Enak betul kalau setelah itu ya. Ya. Masya Allah. Itu. Alhamdulillah. Nah ini kalau cara hidup Kijang saja menentukan kualitas musiknya. Nah cara hidup kita juga menentukan nih kualitas kita baik di dunia dan kedudukan kita besok di akhirat. Maka semoga perbincangan ini menambah wawasan kita, menambah kesungguhan kita untuk memperbaiki semua aspek kehidupan kita, termasuk kalau dalam ikhtiar kita meneladani Rasulullah SAW dalam berwewangi dengan musik yang alami. Demikian insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan tentang musik ini dalam beberapa pertemuan mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.